membahas sebuah film itu bisa kita bahas filmnya, bisa juga kita bahas aktor atau aktris yang menjadi pemain utamanya, dan bisa juga membahas fenomenanya. Kali ini saya akan membahas tentang Top Gun yang kita sama-sama tahu sedang baru mulai dirilis di Indonesia, dan Top Gun yang sekarang adalah sequel daripada Top Gun yang sebelumnya, tetapi berjarak 36 tahun. Mari kita bahas. Halo, saya Handoko Wijnawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Hari ini adalah episode ke-332, karena hari Jumat kita adalah hari-hari untuk Friday Night Movie, dan sebagai pilihan adalah film Top Gun yang baru dirilis 3 hari yang lalu. Film ini merupakan film yang sangat fenomenal dan mendapatkan puji-pujian di banyak media. Izinkan saya untuk menggunakan PowerPoint agar supaya Anda bisa mendapatkan gambar-gambar yang menarik juga daripada itu. Oke, kita akan coba lihat Serajum. Nah, dibuka dulu filenya. Sudah tampakkah? Wah, sayanya yang sudah tampak tapi kecil. Saya besarkan. Jangan terlalu besar sehingga nanti bersaing dengan Tom Cruise. Oke, baik teman-teman semua. Kita akan mulai ya. Saya geser sedikit, turunin sedikit. Oke. Baik, kita akan mulai. Teman-teman semua, itu yang tadi kita cerita, kita akan membahas tentang Top Gun Maverick ya, yang paling baru. Ya, yang di launching baru tanggal 24 Mei atau 3 hari dari sekarang. Filmnya ini ya, kalau di sananya ya, kita soalnya dapat dari posternya Mei 27, tapi di Indonesia justru sudah dari Mei 24. Menarik ya. Mari kita masuk materi ya. Jangan lupa materi ini ada iklannya dulu ya. Materi ini akan dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Silahkan subscribe, silahkan pencet bel, silahkan kasih like, komen, maupun sharingkan kepada mereka yang membutuhkan. Ya, informasi terkait dengan Top Gun, film daripada Tom Cruise yang terbaru, dirilis 24 Mei 2022 di Indonesia. Di tempat lain 27, merupakan film drama aksi. Film sequel daripada Top Gun tahun 1986. Ini orang-orang suka bilang bahwa ini adalah konon kabarnya sequel yang paling berjarak ya. Karena kita lihat 86 itu 14 tahun sampai tahun 2000 tambah 22 jadi berapa? 36 tahun ya. Ya, yang main tetap yang sama atau aktor utamanya yaitu Tom Cruise ya. Kita akan lanjutkan ya, kita akan lanjutkan dengan ceritanya. Film ini beberapa kali terjadi penundaan ya, kita kira-kira bisa memperkirakannya. Dijadwalkan akan dirilis pada 12 Juli 2019. Tetapi terjadi masalah di produksi. Wah, itu gawat ya. Padahal kalau dirilisnya 12 Juli 2019, situasinya waktu itu belum pandemi ya. Ya, padahal di bawahnya ditunda karena pandemi COVID-19 dan konflik penjadwalan. Jadi ini memang nyari jadwal untuk dirilis, seandainya dirilis 12 Juli pasti situasinya tentu saja tidak sama ya. Film ini mendapatkan pujian dari banyak kritikus dengan banyak yang menganggapnya lebih unggul dari film terdahulunya ya. Film ini ya tentu saja harus ya, kalau kita bicara soal sequel harus lebih unggul ya. Oke, film ini pertama kali diputar di Festival Film Cannes pada tanggal 18 Mei 2022, berarti berapa ya, 9 hari yang lalu ya.
dan mendapatkan standing ovation dari penonton selama 5 menit. Wah, 5 menit standing ya. Kalau saya ngajar lebih dari sehari bisa 10 jam. Oke, kita akan masuk sinopsisnya ya yang diambil dari kompas.com ya. Jadi mengisahkan mengenai kembalinya para awak guna berlatih menggunakan pesawat jet tempur ya. Nah, ini di dalam pembahasan ini menarik ya. Ini Top Gun kalau nggak dirilis sekarang menjadi masalah. Kenapa? Karena suatu hari mungkin katanya pilot-pilot itu menjadi kurang dianggap berguna karena orang-orang menggunakan drone ya untuk bertempur ya. Jadi nggak perlu ada pilotnya ya. Latihan tersebut dipimpin oleh pilot senior bernama Pete Maverick Mitchell ya. Maverick kembali ke pasukan untuk melatih karena diperintahkan oleh Iceman ya. Iceman-nya itu sama ya. Dulu juga dia, sekarang juga dia juga ya. Terus nah di dalam ceritanya balik lagi ya, saya belum nonton, jadi ini cuma bacain sinopsis ke Anda. Kenapa saya belum nonton? Saya nggak berani nonton, belum berani nonton di bioskop. Biarpun demikian, untuk segala sesuatu harus ada pertamanya ini, tapi sampai sekarang saya belum berani nonton di bioskop. Nanti nunggu yang mulai agak sepi barangkali ya. Ada seorang namanya Bradley Rooster Bradshaw ya. Ya, kalau Anda dulu pernah nonton Top Gun yang pertama, ada Bradshaw-nya ini ya. Ini adalah anak mendiang daripada Goose ya. Di mana si Rooster ini anaknya si Goose ya menyalahkan Maverick atas kematian ayahnya. Hal tersebut membuat si Bradley tidak fokus dalam menjalani latihan bersama para pilot lainnya karena sudah tertanam rasa dendam yang mendalam. Jadi Pete-nya ini dianggap yang bikin si Gus ini meninggal ya oleh anaknya, sementara anaknya sekarang jadi pilot juga. Terus sikap Bradley membuat Maverick merasa kesal karena dirinya pun merasa sangat kehilangan dengan kematian ayah Bradley yang membuatnya trauma. Ya, lanjut. Kalau saya ceritain detail nanti Anda marah-marah. Oleh karena itu sampai di situ dulu aja. Ya, mungkin saya akan kilas balik yang kita ceritakan Top Gun yang pertama, yang dulu nggak ada namanya pertamanya. Mungkin ada juga belum nonton sama seperti saya, karena baru dirilis ya. Tapi kita akan bahas Top Gun yang pertama ya. Ini generasi 80-an mestinya ya, yang mereka yang menjadi remaja, menjadi pemuda di tahun-tahun 80-an, ini karena 86 ya. Kita akan coba lihat ini Tom Cruise di masanya itu. Ya 36 tahun yang lalu. Mari kita bahas sedikit. Jadi sama nih rilisnya, persis kira-kira ya beda-beda sedikit lah ya. Kalau tulis resminya 27 ini 16 Mei, sama-sama Mei 86 dengan 2022 36 tahun. Film ini terinspirasi dari sebuah artikel berjudul Top Guns karya bacanya gimana nih? Ehud Yonai yang diterbitkan di majalah California bulan Mei 1983. 83 itu saya baru menginjakkan kaki di Jakarta. Yang main adalah Tom Cruise ya sebagai Pete Maverick Mitchell ya. Pemeran yang itunya adalah Kelly McGillis yang sebetulnya menjadi atasannya daripada Tom Cruise ya. Dan Val Kilmer yang menjadi Iceman yang kembali main film lagi juga di situ ya. Dan kemudian ada yang tadi kita ceritakan si Pak Bradshaw atau si Goose tadi, bapaknya daripada Rooster yang marah kepada si Maverick tadi, ya yang dimainkan oleh Anthony Edwards. Nah kalau ini cerita boleh kali ya. Oke, film ini banyak banget dapat award ya di tahun 87 ya. Meskipun bukan untuk peran utama, tapi ini film yang laris pakai banget ya. Pada masanya tentu saja ya. Terus kemudian ini contoh-contoh daripada award-nya ya.
Anda masih ingat dong lagu-lagunya, dan lagu-lagunya itu konon dimunculkan kembali di dalam film ini. Kok konon nih? Karena saya belum nonton juga. Oke, baik teman-teman semua ya. Nah, dapat penghargaan. Ceritanya ya si Pete ini seorang pilot pesawat tempur angkatan laut di atas kapal induk USS Enterprise ya. Komandannya si Tom Stinger Jardian memberikan kesempatan kepada Maverick dan Goose untuk berlatih di Top Gun, tempat bagi pilot-pilot pesawat tempur yang terbaik. Di tempat itu Maverick dan Goose akan mempertajam kemampuan mereka tentu saja. Ya, sehari sebelum pelatihannya dimulai, Maverick dan Goose mengunjungi sebuah bar. Disitulah ia bertemu dengan langsung mendekati wanita cantik yang bernama Charlotte atau Charlie Blackwood. Nah, keesokan harinya Maverick baru tahu bahwa Charlie adalah seorang astrofisikawan dan instruktur di Top Gun. Jadi instrukturnya dia justru. Charlie pun jatuh hati kepada Maverick setelah mengetahui tentang manuver yang terbilang cukup berani. Ya, ini nonton lagi ya, banyak ini filmnya. Saya nggak boleh nyebut aja dapatnya dari mana. Selama masa latihan di Top Gun, Maverick sering berselisih dengan rekan ataupun atasannya, hingga pada akhirnya ia harus menyaksikan Goose tewas dalam sebuah kecelakaan. Ya, kalau kita lihat daripada Maverick itu sendiri, artinya sendiri adalah orang yang tidak konvensional. Ya, pasti orang yang tidak konvensional di tempat yang relatively konvensional akan berselisih banyak dengan orang lain. Terus ini tanpa bermaksud untuk melakukan bullying ya. Ini adalah Tom Cruise 86 ya dengan Kelly McGillis. Nah, ini yang banyak dibicarain ya. Terus terang saya juga tadinya sempat atau jangan dimunculin ya. Karena kalau dimunculin tuh berasa nggak enak juga gitu, karena kita jadi ngebully fisik terhadap seseorang. Jadi tapi kalau Anda tertarik ya, itu di sosial media banyak banget itu. Fotonya daripada Tom Cruise tahun 2022 dibandingkan dengan fotonya Tom Cruise di tahun 1986 dan fotonya Kelly McGillis di tahun 2022 dan 1996. Oleh karena itu banyak yang bilang bahwa Tom Cruise ini doyanannya bakso yang ada boraksnya gitu ya, atau kudapannya adalah formalinnya sehingga kok awet muda ya. Jadi awet muda lah umur 36. Ya kalau kita bicara ada kerutannya, nggak mungkin nggak ada kerutannya gitu ya. Tetapi kalau kita bicara soal kadang-kadang kerutan kan bikin jadi lebih matang ya. Oke, baik. Teman-teman semua, itu yang terjadi. Nah, saya lewatin ya. Ada fotonya sebetulnya Kelly McGillis tahun 2022 dan ini, tapi saya lewatin karena nanti kesannya kayak kita melakukan bullying. Ntar saya lewatin gimana caranya. Nah, siapa di sini yang penggemar Tom Cruise? Film apa yang menjadi favorit Anda? Ya, tuliskan di kolom komentar ya. Nah, mungkin karena kita masih punya waktu, saya akan membahas tentang sebetulnya ada materinya ya, tentang bagaimana leadership lesson daripada Top Gun yang pertama, bukan Top Gun yang kedua. Tapi mungkin malam hari ini agar supaya jangan tidak terlalu berat, kita sudahi 15 menit. Materinya ada, tapi kita sudahi 15 menit agar supaya kita semua lebih terpacu untuk nonton Top Gun ya. Oke. Yang menarik memang Tom Cruise ini fenomenal ya. Tom Cruise ini fenomenal. Dia nggak beda-beda jauh amat dengan 36 tahun yang lalu. Mungkin kalau tadi ada lesson learn-nya yang terkait dengan leadership, barangkali manajemen, barangkali saya akan lebih banyak untuk tunggu dulu, pesan sponsor dulu ya. Jangan lupa subscribe Andoko Maestro ya. Subscribe juga Maestro Channels ya. Kalau Andoko Maestro isinya lebih banyak edukasi, Maestro Channels sifat lebih banyak inspirasi, dan jangan lupa nyalakan lonceng
Ini akan mengingatkan Anda apabila ada materi baru yang diupload. Jadi di Maestro, Andoko Maestro itu banyak sekali materi-materi edukasi. Anda bisa mendapatkannya secara free. Ya, feel free untuk menikmatinya secara free. Nah, balik lagi. Terima kasih dulu, terus kemudian kita akan tutup. Jadi, ini versi saya tentu saja ya. Ya, ada orang-orang yang bisa kayak Tom Cruise gitu ya. Jadi dia quote unquote awet. Ya. Nah, awet ini kan menarik ya. Kalau kita melihat, tetap balik lagi nanti takut body shaming, padahal kita punya foto-fotonya. Ada orang-orang yang tidak awet. Ya, tidak bisa menjaga kesehatannya, tidak bisa menjaga penampilannya, sehingga di usia tertentu yang tadinya ya kalau salah satu contoh ya itu si Russell Crowe di Gladiator dengan yang sekarang jadi beda banget gitu ya. Kalau itu contohnya banyak ya. Tidak hanya dia, belasan gitu ya, puluhan bahkan ratusan gitu ya. Ya, ini Tom Cruise termasuk yang menarik ya. Kenapa menarik? Dia bisa tampil yang Betty lah dengan 36 tahun yang lalu ya. Ya, jadi kalau kita bicara soal Betty, mungkin Anda juga suka menganalisa para artis-artis ya. Saya pernah melihat bagaimana mungkin ya Anda juga pernah lihat tentang bagaimana Sharon Stone ya di usianya yang segitu, bagaimana J.Lo di usianya yang segitu gitu ya. Itu kalau yang perempuan-perempuannya, laki-laki banyak lah ya yang bertahan ya. Bahkan bertambahnya umur mempunyai pesona tambahan. Oke, baik. Jadi saya nggak mau cerita tentang filmnya terlalu dalam, nanti dibilang spoiling. Terus kemudian hari ini juga saya nggak mau cerita tentang lesson learn yang terkait dengan manajemen, leadership, atau apapun juga. Karena menjadi memperberat hari Jumat Anda yang harusnya menjadi ringan. Tapi dari yang saya baca, evaluasi-evaluasinya, kritik-kritiknya, Top Gun Maverick sangat layak untuk ditonton. Saya sendiri akan nonton nanti setelah rada-rada sepi, kalau sekarang lagi rame-ramenya. Baik, teman-teman semuanya ada di sini, terima kasih sudah mengikuti malam hari ini. Saya Handoko Wijningwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating, mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda dengan acara Serajum Live yang disiarkan langsung dari Maestro Studio, Rumah Betawi, Jakarta. Disiarkan dari tanggal 3 April 2020. Hari ini sudah mencapai episode ke-332. Salam.